Ini adalah salah satu contoh puzzle kehidupan menurut versi Talk Whitney. Pilihlah role model yang kalian suka, mulailah dari mana yang kalian inginkan, dan berusahalah jika ingin sama. Tapi aku yakin hasilnya tidak akan bisa persis sama. Atau kamu tentukan puzzle kehidupanmu sendiri, sesuai maunya kamu, agar kamu bisa lebih menikmati prosesnya, menuju kebahagiaanmu sendiri. Aku, kamu, dan kita sedang sama-sama belajar menjalani hidup ini. Maka bersabarlah dan selalu percaya pada kebesaran Allah. Berbaik sangkalah pada Allah dalam keadaan apapun juga. Tidak ada yang bisa sayang pada kita selain Allah lah sebagai pencipta diri kita. Setiap ada masalah, layakkan diri kita untuk bisa ditolong oleh Allah. Karena bagi Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube family, alhamdulillah hari ini kita mau bicara mengenai sebuah program yang sebelumnya memang tidak terkonsep gitu dari Talk Whitney ya. Tapi alhamdulillah karena sudah melakukan sebuah perjalanan gitu ya dari episode 1 sampai 10 ya, alhamdulillah ya. Jadi kita sudah berjalan selama 10 episode dan ternyata Talk Whitney menemukan sebuah ide baru lagi, yaitu dimana kita mau mengadakan namanya adalah heart to heart gitu ya. Yang biasanya kan kalau orang lain apa Q&A gitu ya. Nah, kalau kita heart to heart. Jadi di sini kita akan membahas mengenai beberapa komen yang masuk, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh YouTube Family kepada tim kita, yaitu melalui email dan di komen juga di kolom komen gitu ya. Jadi untuk selanjutnya ada beberapa poin nih yang mau kita bahas dan mungkin itu bisa mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan juga untuk YouTube Family lainnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, ini ada beberapa pertanyaan dari email yang masuk. Ini pertanyaan yang pertama, kenapa sih timnya Talk Whitney atau bundanya sendiri sebagai konten kreator nggak kelihatan di video gitu? Bisa mau jawabannya? Ya? Iya, kenapa tuh? Nah, jadi sebenarnya konsep Talk Whitney ini sendiri adalah merupakan tim yang sebenarnya itu fungsinya itu hanya di belakang layar gitu. Jadi kan kita itu karena mau menampilkan talent yang belum dikenal oleh komunitas selain komunitas terdekat kita gitu kan. Jadi kita itu tujuannya supaya sistem perkenalan itu tuh lebih fokus dulu ke talent gitu kan. Nah, talent itu sendiri kan masyarakat belum tahu semua gitu kan. Yang tahu itu adalah keluarganya gitu kan, orang-orang terdekatnya, bahkan lingkungan di Ruwais atau bahkan lingkungan di keluarga Ibu Heki yang di Serpong gitu, ada bahkan di Padudi di Depok gitu. Nah, hanya itu saja mungkin ya saudara-saudara terdekat. Nah gitu, ternyata kalau kita konsepkan seperti ini, akhirnya penonton yaitu YouTube Family itu bisa ikut menjadi tahu. Yang asalnya tahu Bu Heki secara hanya kenal sekilas aja gitu ya, akhirnya jadi tahu itu kan lebih banyak lagi gitu. Mungkin kita tidak pernah tahu juga kan ya, yang namanya pergerakan dari Allah itu kan ketika menyentuh hati seseorang itu kan bisa berbagai macam cara gitu kan. Betul. Nah ternyata alhamdulillah gitu, ketika saya menjadi konten kreator ini, saya bercita-cita ingin
ketika menyentuh hati seseorang itu bukan hanya karena kita saja yang bicara itu, tapi ada juga dari talenta-talenta orang lain yang menginspirasi diri kita supaya kita itu menjadi tahu lebih banyak apa sih yang kurang dari diri kita gitu kan. Karena ternyata belajar dari seseorang itu lebih nyaman daripada kita belajar sendiri gitu. Dengan kita belajar dari orang lain, kita jadi langsung bisa menemukan oh titik ini kita sudah mencapainya, di titik yang lain masih belum gitu. Yang pada akhirnya yaitu kita menemukan puzzle-puzzle kehidupan kita itu dari berbagai macam inspirator yang bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita, kayak gitu sih. Jadi intinya memang talent yang hadir di Talk With Me itu adalah bukan seseorang yang sudah dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, konsepnya kita ingin mengenalkan orang-orang ini, dan alhamdulillah sejauh ini gitu ya, alhamdulillah meskipun pertanyaan itu hanya ada di awal gitu kan ya, dan pada akhirnya mereka sudah menjadi terbiasa, dan inilah programnya Talk With Me, yaitu memperkenalkan talent yang bisa menginspirasi untuk YouTube Family. Iya, terima kasih Bunda untuk jawabannya. Oke, tadi udah dijelasin kenapa tim Talk With Me ada di belakang layar, karena kita memang ingin lebih fokus untuk mengenalkan talent-talent yang inspiring ya. Betul, jadi ada nilai tambah dan juga ada berbagai macam hikmah yang bisa kita ambil. Terus kan proses belajarnya juga jadi dua arah ya. Kita tuh nggak terus kita aja yang muncul gitu, tapi yang kita munculkan adalah pihak dari talent dan dari manajemen atau tim Talk With Me itu sendiri. Iya, jadi dinamis jadinya. Iya. Untuk ini jadi ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Mengenai di episode teenager, di episodenya Ali ya. Jadi di situ ada email yang berkaitan dengan salah satu dari nukilan cerita di dalam episode 7 mengenai perihal uang jajan. Jadi itu dari Bunda Laras ya pertanyaan. Iya, dari sahabat kita. Yang pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya sederhana, tapi memang harus dijelaskan dengan lebih detail gitu, karena memang kapan kita mengenalkan seperti itulah uang jajan seperti itu. Di konsep itu baiknya kapan kita mulai kenalkan kepada anak-anak, dan juga apa impactnya bagi mereka gitu, karena kita bisa tahu juga gitu sebenarnya. Coba bisa jelaskan nggak itu yang untuk poin itu di episode 7 itu? Jadi waktu ada komen yang diberikan oleh Bunda Laras ini, alhamdulillah saya sudah membacanya, dan alhamdulillah Ibu Heki juga sudah menjawabnya gitu kan, karena memang di sini Ibu Heki adalah merupakan talent yang ikut sangat terlibat gitu ya ketika konsep yang dibentuk kepada Ali itu dilakukan. Nah, tapi di sini saya mau menjelaskan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya pertanyaan ini kan adalah merupakan feedback ya dari pertanyaan yang saya utarakan di konten tersebut gitu ya. Nah, jadi versi saya untuk reward ini memang Ibu Heki itu tidak tidak memberikan sebuah pernyataan bahwa harus ada reward berupa uang, apalagi uang jajan ya. Itu memang saya aja yang mungkin ini opsional ya. Ya enggak, saya aja yang waktu itu secara terlintas ini aja gitu, seperti pertanyaan candaan gitu ya. Gimana kalau misalnya Ali itu tidak membicarakan sesuatu yang tidak baik tentang abinya supaya tidak dipotong uang jajannya gitu kan. Sedangkan waktu itu saya juga tidak pernah tahu kalau Ibu Heki apakah memberikan uang jajan atau tidak gitu ya. Nah, tapi saya akan memberikan sebuah pemikiran saya saja gitu ya. Jadi kalau versi saya sih, pernyataan uang jajan ini adalah bentuk pemahaman tentang mengenai sesuatu yang berbeda dengan pertanyaan bagaimana Ibu Heki ketika memberikan reward kepada anak. Karena pada
episode itu sendiri, Ibu Heki kan menjelaskan bahwa reward itu tidak usah sesuatu yang bagaimana gitu ya, cukup dengan memberikan pengakuan saja itu sudah lebih dari cukup, karena itu kan membentuk psikologis anak itu juga supaya kembali bersemangat ya melakukan aktivitas hariannya itu. Nah, tapi kalau untuk saya konsep yang uang jajan itu sendiri sebenarnya, kalau pengertian dari uang jajan, saya juga akan membicarakan tentang diri saya saja gitu ya. Jadi saya itu kan mengenal uang jajan itu dari sejak SD gitu ya. Nah, jadi sampai kuliah masih dapat uang jajan gitu kan. Nah, kenapa gitu? Mungkin saat itu saya berada di lingkungan sekolah di Indonesia gitu kan, yang pembiasaan sehari-harinya memang seperti itu gitu kan. Nah, dan sebagai tambahan juga kalau uang bekal itu tuh alhamdulillah sih bisa memberikan saya itu ilmu, yaitu ilmu bagaimana caranya hemat, bagaimana artinya kalau saya itu boros, bahkan kalau saya bisa memberi karena uang jajannya sudah masih ada dan sudah dikasih lagi gitu, dan saya juga jadi ngerti apa sih artinya kalau nggak punya uang gitu, kalau uangnya sudah habis, dan masih banyaklah nilai-nilai baik dari pemberian uang jajan itu sendiri. Dan memang itu kan sesuatu yang sudah terbiasa ya kalau di Indonesia gitu, bahkan ke anak saya sendiri pun ya, ke Zahra ya. Kita suka memberikan uang jajan, padahal dia sudah dapat catering ya dari sekolah. Karena pikiran kita itu adalah untuk menambah, kalau misalnya cateringnya itu dia mungkin kurang suka di lidah dia gitu ya. Jadi itu adalah sebuah solusi kecil aja gitu, tapi tidak membiasakan juga dia bawa uang jajan karena sudah ada catering. Nah, kalau bicara sekolah di sini, justru di sini malah nggak ada ya dulu itu kafetaria tuh ya. Jadi kita tidak pernah memberikan uang jajan, dan memang sama seperti Bu Heki juga dan ibu-ibu yang lain, dan mungkin Bunda Laras juga ya. Semenjak di sini kita tidak pernah memberikan uang jajan karena sudah diberikan bekal gitu kan, baik anak-anak atau suami rumah, juga kan selalu dibekali dari rumah gitu. Karena memang tidak ada kafetaria dulu di sekolah. Iya, karena tidak ada kafetaria. Kalau sekarang ada pun itu makanan yang terbatas ya, belum tentu anak juga suka. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bunda Laras, saya berasumsi jadi antara pemberian uang jajan dan reward yang diberikan Bu Heki untuk aktivitas keluarga itu adalah dua hal yang berbeda pemahamannya gitu ya. Jadi saya bertanya di bagian jajan itu adalah bukan konsep dasar dari Ibu Heki sendiri itu ya. Jadi untuk ini uang jajan itu mungkin sifatnya juga kan sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau untuk reward pencapaian anak-anak, saya juga jadi sepaham sama Bu Heki. Akui saja gitu kan, karena mereka itu memang ketika melakukan suatu kebaikan dengan aktivitas membantu pekerjaan di rumah itu adalah suatu yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab juga kan terhadap anak itu sendiri kepada apa yang diperintahkan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi mungkin itu ya untuk Bunda Laras. Saya hanya menambahkan konsep kenapa saya memberikan pertanyaan itu, dan itu memang pertanyaan yang tidak pernah dibahas sebelumnya oleh saya dan Bu Heki gitu. Jadi konsep pemahamannya berbeda, dan mudah-mudahan Bunda Laras juga bisa mendapatkan sebuah jawaban. Oh, kalau Bu Heki memberikan reward itu tidak berupa uang jajan gitu, tapi uang jajan itu adalah hanya candaan saya ketika bertanya kepada Ali, dan itu adalah merupakan konsep yang berbeda dari obrolan. Oke. Jadi clear ya mengenai ini uang jajan ini. Jadi sebenarnya konsepnya itu kan opsional ya. Jadi kalau memang ada, tapi untuk recognition sendiri buat anak, rewardnya memang terima kasih dan sederhana sih sebenarnya ya. Jadi nggak usah harus sampai ada sampai bagaimana gitu kan, dengan cukup mengapresiasi si anak akan tumbuh psikologis dalam diri anak itu untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi gitu. Itu mungkin konsepnya. Terus kan reward itu sendiri kalau misalnya kita kalau kita berikan ke anak itu, insya Allah anak itu akan merasakan bahagia gitu kan. Merasa dihargai. Merasa dihargai gitu kan. Itu lebih utama gitu ya. Itu yang lebih utama ya. Oke. Kasihan dah ya jawabannya Ninda.
Oke, terus selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang dirangkum dari media sosial dan intinya menanyakan kepada konten kreator mengenai konsep penayangan video si talent gitu. Jadi kenapa sih untuk konsep bincang-bincang ini dalam ruangan indoor gitu, tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di komplek Ruwais ini, terutama itu kan kita sekarang banyak tempat-tempat yang istilahnya instagramable gitu, jadi tempat-tempat yang menarik untuk dijadikan lokasi bincang-bincang. Nah, itu bisa diberikan alasan enggak kenapa untuk konsep talk ini kenapa di dalam ruangan? Jadi subhanallah ya, memang Talk with Me ini adalah berangkat dari ide ibu-ibu yang sering mengerjakan suatu kerjaan sehari-harinya gitu ya, dan itu tuh yang biasanya bisa berkarya lewat catering dengan mengantarkan makanan secara bebas, itu bahkan bertemu dengan teman-teman ibu-ibu yang lain gitu ya untuk bersosialisasi, dan ternyata alhamdulillah Allah menitipkan sebuah wabah bersama yaitu pandemik gitu ya di bulan Maret ya. Februari, dari Desember kita kemarin sih sebenarnya. Cuma lockdown itu dari akhir Februari dan Maret. Iya, jadi lockdown itu dari Februari gitu kan. Nah, sedangkan ide ini itu tadinya mau direncanakan kita itu adalah pertama kali di Bandung ya. Jadi kita mau interview keluarga dekat dulu gitu kan. Sahabat-sahabat di Bandung juga. Nah, tapi karena lockdown ya, jadi kita nggak bisa pulang. Terus akhirnya ide itu sendiri sudah menumpuk di kepala gitu, dan akhirnya kita sempat vakum lama juga ya. Iya, jadi kita sudah ada kendala di perjalanan teknis perjalanan ke Indonesia. Akhirnya saya memutuskan bagaimana kalau kita mulai saja dari lingkungan terdekat dulu di sini gitu kan, dan ternyata ini pun Masya Allah ya, Allah itu sudah banyak memberikan kasih sayangnya gitu ya sama saya. Jadi ketika saya itu berangkat mau memutuskan jadi untuk membuat YouTube itu berangkat dari yang namanya percakapan dengan Ibu Heki gitu kan. Jadi Ibu Heki tuh bilang, kenapa sih Rin nggak bikin buku gitu. Nah itu tuh Bu Heki itu bukan orang pertama yang bilang seperti itu gitu ya. Nah terus saya bilang, duh kayaknya untuk bikin buku tuh adalah udah zaman kuno banget gitu kan. Nah akhirnya ketika saya melihat bagaimana YouTube memberikan pengaruh terhadap diri saya gitu ya, jadi saya suka nonton juga beberapa acara-acara di YouTube yang insya Allah membuat saya itu lebih banyak menambah ilmu saya gitu kan. Nah di situ saya memikirkan bahwa mungkin sudah saatnya nih saya juga membuat YouTube, di mana YouTube ini adalah merupakan YouTube yang saya sukai dan teman-teman saya sukai gitu kan. Nah akhirnya berangkat dari situ, untuk memulai dari menemui Bu Heki, bahkan beberapa kali ya saya bilang ya ke Bunda Kebilang kan, kayaknya di cancel aja gitu kan. Tapi tiba-tiba Ibu Heki langsung menghubungi kapan nih interviewnya gitu. Jadi seolah-olah kita itu hidup dalam keraguan-raguan ya untuk menuju pertemuan, untuk memulai itu gitu. Nah alhamdulillah mungkin karena hikmah ini ya, hikmah Idul Adha ya. Iya, jadi di momen yang sangat tepat gitu ya, Ibu Heki berkenan gitu menerima kita di hari raya Idul Adha gitu kan. Alhamdulillah gitu, akhirnya bisa menemui Ibu Heki, dan Masya Allah Ibu Heki pun sambutannya luar biasa ya. Bahkan ditambah lagi Pak Dodi pun mau ya jadi talent juga. Dan Ali pun mau gitu kan. Itu benar-benar di luar dugaan. Iya, itu di luar dugaan, dan ini adalah semua rezeki dari Allah buat Talk with Me gitu ya. Dan alhamdulillah di masa pandemik itu gitu, dengan segala keterbatasan, akhirnya kami memutuskan untuk mendatangi Ibu Heki, ke rumah Ibu Heki gitu kan. Itu pun take-nya dari pagi sampai sore. Bahkan besoknya kita datang lagi gitu, dan Ibu Heki bersama keluarga itu Masya Allah gitu, sangat terbuka gitu ya sama kita. Dan itulah kenapa konsepnya sesederhana itu ya, karena memang
itu adalah merupakan cara dari kami untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan di sini gitu, karena di sini sedang lockdown gitu kan. Nah, kalau kedepannya insya Allah tujuan saya itu justru kalau misalnya saya interview keluarga saya misalkan di Bandung, saya justru ingin mengeksplor tentang Bandung gitu kan. Kalau saya mendatangi lagi nanti teman-teman yang lain di Jakarta, saya akan mengeksplor tentang Jakarta gitu kan. Insya Allah itu akan terwujudkan ya, insya Allah. Dengan pandemi ini juga banyak hikmahnya gitu kan, yang asalnya jadi sering keluar jadi berpikir untuk membuat program ini, dan ketika keadaan sempit pun alhamdulillah masih bisa mengembangkan gitu ya. Jadi meskipun dengan keterbatasan tempat, waktu itu ya kayak begitu. Jadi sebenarnya ini episode Bu Eki, Pak Maududi dan Ali ini sebenarnya pilot project sebenarnya ya. Iya. Dari Talk With Me, dan alhamdulillah sukses kalau menurut kita, karena memang nggak ada kendala itu yang karena berarti, memang gitu support kan. Karena memang support dari talent juga yang begitu luar biasa, Masya Allah begitu ya, hangat, mau dari keluarganya yang di Indonesia, ketika diminta foto cepat, ketika diminta mereka sangat terbuka dan sangat kooperatif. Iya, alhamdulillah gitu. Untuk support jazakumullah khair untuk semuanya gitu ya. Iya. Ya oke. Iya, jadi kedepannya insya Allah nanti deh ya, kalau misalnya memang ada kita maunya kita keluar ya. Jadi nanti kita akan explore Wise insya Allah. Begitu nanti pandemi ini mereda, tentunya kan sahabat YouTube atau YouTube Family juga bisa melihat nanti kita akan mengeksplor Wise. Jadi suasana bincang-bincang juga bisa semakin menarik dan bisa semakin berwarna. Oke. Amin insya Allah. Insya Allah, amin. Terus Mbak, ini ada pertanyaan berikutnya terkait dengan talent-talent yang berada di Talk With Me. Jadi apakah dengan talent itu muncul di YouTube, di Talk With Me itu mereka akan ada kesepakatan sebelumnya untuk memperoleh kompensasi, atau mungkin dengan volunteer, dengan sukarela mereka terlibat di project Talk With Me ini sebagai bentuk juga syiar atau dakwah. Jadi mereka juga mungkin melihat itu sebagai suatu momentum untuk berbicara kepada halayak ramai di media sosial, terutama di YouTube, berbagi experience, berbagi hikmah juga kepada sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga di luar sana. Jadi ada ini nggak ada istilahnya penjelasan dari Bunda sebagai konten kreator mengenai talent Talk With Me ini, apakah memperoleh kompensasi atau tidak gitu. Berarti ke materi ya? Iya. Jadi memang untuk awal saya memulai itu kan saya ada di episode pertama baru tayang ya. Itu ada destinasi impian. Nah, jadi destinasi impian saya itu adalah ada di surat Ali Imran 133 dan Ali Imran 134 gitu kan. Nah, boleh dibaca ya? Boleh, silakan. Ya, jadi yang 133 supaya sahabat YouTube Family juga mengetahui gitu. Jadi 133 nih ya, Ali Imran 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi saat ini tuh aku tuh mikirnya Allah tuh sudah menyediakan nih langit gitu ya dan bumi yang seluas ini, yang tersebar gitu ya di hadapan kita, dengan Masya Allah gitu. Kita sadar semua lah kalau di Ruwais itu adalah kayak semacam surga dunia kita gitu kan ya. Zona aman kita tuh ada di sini gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Dari situ saya berpikir, tapi itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa gitu kan. Nah, di situ berpikir lagi nih, berarti kalau hanya melihat secara kasat mata gitu saja ya lewat begitu saja gitu ya. Oh, berarti ini harus ada yang arti dari takwa di sini tuh ada sesuatu yang bisa memberikan hikmah kepada diri sendiri, begitu juga kepada orang lain. Ada gitu. Impact buat orang lain juga. Gitu. Nah, terus di ayat selanjutnya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini langsung terpikir,
oh iya ya, saya itu punya sahabat, saya tuh punya teman yang bisa memberikan inspirasi. Dan di sini itu menafkahkan itu bukan berarti hanya berupa uang, harta kepada orang lain gitu ya, tapi dengan kita memberikan ilmu juga itu kan bersedekah juga. Bahkan menafkahkan gitu berupa wujud dari waktu kita gitu kan, untuk bisa memberikan inspirasi ya. Contohnya seperti Bu Heki kan, saya sama Bu Heki sekarang tuh jadi sedikit-sedikit selalu berhubungan melalui WhatsApp ya. Saya misalkan untuk komunikasi dengan Bu Heki itu, Bu Heki misalkan, Rin, ini tolong ya jangan ditayangkan. Oke, sedangkan menurut versi Tokwiti itu adalah yang paling bagus gitu kan. Nah iya, justru di situ saya jadi berpikir, oh iya ya, Bu Heki dengan kemampuannya untuk bisa menginspirasi Pak Dudi dan Ali pun ternyata itu bisa memberikan sebuah kenikmatan sendiri gitu dengan kita hanya berbicara. Waktu itu durasinya ada berapa jam ya? Sampai 4 jam lah ya. Gitu ya. Nah itu tuh benar-benar luar biasa gitu kan. Begitu menginspirasi. Nah makanya saya di sini tuh hanya ingin mengungkapkan bahwa oh ternyata dengan kekayaan Allah yang diberikan kepada kita itu, kita tuh disuruh untuk seperti ini gitu ya, untuk memberikan yang terbaik gitu dan selalu berbuat kebaikan. Nah ternyata di dalam proses Tokwiti ini juga, ketika saya berkomunikasi, saya tidak selalu dalam keadaan satu pemahaman dengan diri saya gitu kan. Kadang Ibu Heki tidak suka, kadang saya suka, kadang suami saya suka dan saya pun tidak suka gitu. Jadi di situ ternyata ada juga tuh diselipkan ilmunya, yaitu serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain gitu. Jadi ketika suka dan tidak suka itu bukan soal bukan hanya soal kita jadi marah atau tidaknya gitu, tapi jadi kita tahu Ibu Heki tuh sukanya begini, oh Rini tuh sukanya begitu, oh suami saya sukanya begini. Bahkan saya juga dengan adik saya pun di Indonesia sebagai editor banyak juga gitu ininya ya, apa sih, perbedaan pendapatnya. Dan ternyata itu menjadi sebuah pelatihan yang luar biasa gitu di dalam proses ini gitu. Jadi insya Allah untuk materi dari awal kita tidak pernah menawarkan materi seperti itu, tapi ya kompensasi kepada talent, karena itu adalah sesuatu yang sensitif. Dan pada akhirnya yaitu sebenarnya intinya itu saya hanya ingin mengenalkan bagaimana sahabat saya bisa menginspirasi teman-teman saya yang lainnya selain diri saya sendiri. Nah ternyata Ibu Heki ketika diingatkan, Bu Heki apabila nanti di kemudian hari gitu ada reward gitu kepada YouTube. Bu Heki, bahkan Bu Heki secara lugas bicara, maaf Rin, Heki nggak terpikirkan untuk hal itu gitu. Nah karena kita memang konsepnya sama-sama ya, mau menebar kebaikan lewat YouTube channel itu ini. Yang utama sebenarnya dasarnya. Cuman kalau memang nanti insya Allah dari mungkin dari YouTube tetap talent juga akan tetap menerima reward awalnya juga. Kan kita juga nggak tahu ya. Jadi awal kita terjun di YouTube ini dan kita buka apa itu ya, dashboard itu ya. Ternyata YouTube itu ada ketentuannya ya. Itu ketentuannya tuh harus mengikuti YouTube partner program itu. Kita jadi tahu gitu, ada syarat minimum dari YouTube-nya yang harus kita ikutin supaya dari subscriber juga, dari jam tayang juga, agar effort yang kita buat itu tidak sia-sia juga sebenarnya. Jadi ada recognition dari YouTube, ada reward dari YouTube karena kita mau bersusah payah membuat video, meskipun kita juga menikmati membuat video itu, tapi karena kita YouTube melihat bila video yang kita kreasikan itu memiliki nilai tambah bagi khalayak ramai, juga bagi pihak-pihak yang ada di yang mensupport YouTube sendiri. Nah dari situ mereka akan memberikan reward kepada konten kreator apabila telah melakukan atau membuat kreasi-kreasi video yang memiliki nilai tambah dan konsep yang menarik bagi YouTube gitu. Itu nanti kedepannya mungkin ada, dan tentunya si talent itu sendiri bonus ya namanya. Dan tentunya si talent sendiri pasti kita akan share, kita akan memberitahukan kepada mereka, dan kita juga akan berbicara kepada mereka untuk
Untuk reward ini apakah nantinya akan diberikan kepada talent atau mungkin nanti akan kita sedekahkan, itu nanti pasti akan ada pembicaraan seperti Jadi itu. memang waktu awal pembuatan juga kita tidak ada konsep itu ya, tidak ada soal rupiah, dirham gitu ya. Tapi yang kita lakukan hanya untuk murni Bismillah, mau syiar gitu kan, syiar kecil-kecilan. Ini adalah nasihat untuk diri saya sebagai konten kreator, juga untuk tim saya, dan akhirnya alhamdulillah ke talent dan beberapa teman-teman yang nonton yang lainnya. Jadi intinya memang kami ini hanya sebagai sarana belajar. Ingin YouTube ini, Talkit ini sebagai platform belajar untuk semua, intinya itu. Terus YouTube sendiri itu kan kadang kalau kita mendengar YouTube itu kan kadang kayaknya nonton yang aneh-aneh gitu ya. Seperti yang Ali bilang itu ya, yang kata Ali, handphone kan bisa jadi teman gitu. Nah, jadi kita tuh mau membentuk supaya penonton kita itu ketika nonton YouTube channel kita itu mereka dalam posisi aman. Tidak aneh-aneh gitu kan. Nah, jadi juga sebagai reminder ya. Iya gitu. Gitu. Itu intinya. Makasih Yunda. Iya. Baik itu family, jadi itu adalah beberapa komen dan email rangkuman dari beberapa pertanyaan yang masuk di medsos yang sudah dirangkum gitu kan, dan insya Allah itu sudah cukup mewakili gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga secara pribadi sebagai konten kreator dan produser di sini mau mengucapkan terima kasih banyak kepada talent Ibu Heki, Bapak Dudi, dan Ali. Alhamdulillah dengan adanya YouTube channel ini saya banyak menerima sekali banyak pelajaran gitu kan, dan alhamdulillah juga saya jadi banyak mengenal tentang keluarga masing-masing gitu kan, mengenal beberapa karakter keluarga yang masya Allah itu adalah merupakan anugerah dari Allah ya, yang tidak ternilai gitu ya. Sampai saya pun sama suami ya kita ya, jadi ingin meniru gitu kan, jadi ingin belajar gitu pelan-pelan. Tiap keluarga memang punya karakteristik masing-masing, cuman gitu, kita beruntung gitu kita bisa bertemu dengan keluarga besar Pamurudin Bu Heki gitu. Ya karena selain kita belajar juga alhamdulillah komen-komen juga ya melalui email dan melalui komen di YouTube itu sendiri, bahkan melalui WhatsApp juga gitu kan. Itu adalah komen-komen yang selalu dengan kata-kata yang memuji Allah, masya Allah, alhamdulillah. Bahkan kita sampai banyak banget komen-komen yang positif banget, alhamdulillah gitu ya. Komen yang positif, masukan yang positif, dan insya Allah itu adalah merupakan amunisi yang kuat gitu ya buat kita untuk berkreasi lebih baik. Iya, berkreasi lebih baik lagi. Dan insya Allah untuk selanjutnya kita akan ada menghadirkan talent yang lain ya. Dan insya Allah talent-talent itu juga saya yakin itu akan bisa memberikan inspirasi buat YouTube family semuanya. Dan doakan kami ya supaya terus bisa tetap kreatif dan selalu bisa memberikan yang terbaik, karena kami juga memberi warna juga. Iya, memberikan warna. Dan insya Allah yang kami lakukan ini adalah kami tidak tidak ingin menggurui gitu ya, tapi kita sama-sama belajar. Saya sebagai seorang ibu belajar, suami saya sebagai suami segala sedang belajar, dan bahkan anak-anak saya juga ternyata memang dalam proses belajar. Jadi semuanya menjadi sebuah kesempurnaan yang tidak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Dan insya Allah melalui YouTube channel ini, semua yang menonton akan mendapatkan nilai terbaik juga, dan akan semakin mencintai orang-orang yang berada di dekatnya gitu ya. Dan jangan menyia-nyiakan waktu ya, karena ternyata waktu itu sangat berharga. Waktu itu adalah pendek gitu. Bahkan ketika kita sudah melakukan ini pun gitu untuk menutup gitu kan talent dari Ibu Heki, kita merasakan sesuatu ya, sudah ada mulai keterikatan gitu kan antara batin dengan Talkit ini dengan keluarga talent gitu kan. Dan itu adalah merupakan nilai lebih yang Allah titipkan di episode baru ini gitu ya, di episode kehidupan yang baru ini. Mungkin itu saja ya. Jadi memang terima kasih juga untuk terutama kepada talent yang sudah bisa
menginspirasi sahabat-sahabat YouTube di rumah, dimanapun sahabat YouTube berada, sehingga apa yang menjadi isi dari video itu bisa menjadi bahan renungan juga buat semua. Jadi terutama buat kepala keluarga, agar kita bisa lebih membangun kesatuan terkecil di dalam keluarga, yaitu keluarga itu inti itu sendiri, lebih kuat, agar bisa lebih kuat, agar bisa lebih saling menghargai satu sama lain. Karena memang bila keluarga itu kuat, insya Allah semua permasalahan yang ada itu akan mudah gitu. Asalkan tiap anggota keluarga itu solid, kuat, saling support satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, dan bisa saling mengingatkan juga. Karena memang segala sesuatu itu tidak luput dari izin Allah, dan tetap inti dari keluarga itu adalah saling menyayangi satu sama lain, dan juga agar kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terus sebelumnya saya juga mau berterima kasih sama keluarga besar di Bandung, utamanya untuk doa restu dari mama sama bapak. Terus untuk keponakan-keponakan saya yang selalu meyakinkan dari awal gitu kan, sampai sebelum tayang aja mereka udah bilang, Bunda kapan aku subscribe-nya gitu kan. Itu adalah suatu dorongan yang luar biasa gitu, dan alhamdulillah semuanya sudah terlaksana ya. 10 episode itu luar biasa, dan selain untuk hikmahnya untuk kami sebagai pasangan suami istri, juga untuk keluarga besar yang lainnya gitu. Dan insya Allah kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang Allah berikan tanpa ada batas gitu ya. Jadi sehingga kita terus bisa mengeksplor diri kita, mengeksplor para talent gitu kan. Dan alhamdulillah dari sini juga saya mengucapkan penghargaan yang terbesar kepada tim manajemen, terutama suami saya dan juga adik-adik saya gitu kan yang di Bandung, dan keponakan-keponakan yang selalu menjadi tim Talk Whitney. Berkat kalian semua ini bisa kami persembahkan. Support dan dukungan moralnya. Mungkin itu saja ya. Baik YouTube family, cukup sekian heart to heart dari kita berdua. Sampai ketemu di episode selanjutnya, yaitu episode Ibu Amel dan Bapak Edi, juga Kakak Aira. Dan insya Allah di situ kita juga akan menemukan sebuah proses kehidupan yang luar biasa yang Allah titipkan lewat cerita mereka. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon kisi-kisi yang sudah disampaikan kepada saya memulai dengan suatu ada kium, bahwa setiap zaman itu ada tantangannya, ada jawabannya. Setiap zaman itu ada hukum, ada ibadahnya. Jadi merespon ada kium itu, sebetulnya saya nggak merasa nikah muda, apalagi saya ini anak ke-7 dari 16 ya, kakak dan adik. Saya melihat zaman itu kakak-kakak saya sudah nikah semua, pun adik saya yang perempuan sudah ada yang nikah. Jadi saya menjalani aja, mengalir ya. Yang pasti bahwa saya memang harus menikah dengan satu visi untuk menjalankan sunnah Rasul. Hai para pemuda yang sudah siap, nikahlah. Kalau belum siap, puasalah. Saya merasa sudah siap ketika lalu saya melakukan istikharah ya terhadap katakanlah calon-calon yang ada kontak dengan saya ya, di kampus, di kampung, dan melalui teman saya. Ternyata Allah memberikan jodoh sesuai dengan takdir saya ya, itu dalam istikharah yang keluar ya pasangan saya ini. Saya 25 tahun zaman itu.
Dan ini di pikiran saya tuh ikat sunnah Rasulullah nikah pada usia ke 25 tahun. Itu di pikiran saya seperti itu. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Dan ternyata terbukti gitu. Jadi saya bercita-cita betul perjalanan pernikahan ini ya setara atau mendekati lah apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, orang-orang tua zaman itu, yang tidak pernah dengar ada istilah cerai, putus di jalan, dan seterusnya. Dan meskipun ketika itu saya belum mempunyai apa-apa, kayak saya lagi ngelamar kan, saya bukan apa-apa, nggak punya apa-apa, dan mungkin tidak akan jadi apa. Itu kalimat saya waktu melamar istri saya. Ternyata setelah pernikahan terjadi, menjalani sekian waktu, Allah membuktikan firman, nikahkanlah itu lajang-lajang itu. Andai pun mereka miskin, yughnihumullah, Allah yang akan membuat kaya. Dan Allah mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang terselak pada nasib saya dan nasib istri saya. Dan ternyata peranan istri itu luar biasa. Saya bilang zaman itu nggak ada bujangan gadis yang kaya, tapi yang kaya itu saya bilang orang yang menikah. Jadi Allah memang memenuhi janji kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang menjalani takdirnya dengan tulus, dengan ikhlas, saling sharing, memahami berbagai kekurangan masing-masing, menemukan titik ya di mana kita bisa berkompromi. Kita tidak merasa pintar sendiri atau bodoh sendiri. Itu kita jalan. Jadi sekian lama saya. Sekarang saya sudah masuk usia pernikahan hampir 50 tahun. Saya dikurniakan, ya katakanlah perlengkapan yang memadai. Bukan kekayaan. Saya ditanya oleh mertua saya dulu, jahit emang nggak kepengen kaya? Saya nggak kepengen kaya, saya pengen cukup. Maksudnya ya mau beli apa cukup, mau pergi kemana cukup, mau menyekolahkan anak cukup. Oh gitu. Ya udah pokoknya kata mertua, al-ujrah biqaudil amal. Jadi insya Allah Bapak, kalau punya sikap seperti itu jalani terus. Ya alhamdulillah seperti itu. Jadi pernikahan itu ya memang sesuatu yang luar biasa. Suatu transaksi, suatu perjanjian, suatu kontrak yang sangat kokoh, yang sangat agung. Itu setara dengan mitsaqon ghalidho ya. Perjanjian yang kuat, kokoh. Bagaimana kaum Bani Israel berjanji akan taat kepada Allah, kemudian Allah sumpah dengan diangkatkan bukit Tursina di atas mereka ya. Tapi ternyata setelah Nabi Musa wafat, mereka udah membangkang lagi. Pernikahan itu nggak boleh dipakai sembarangan. Kita harus firm, bertekad ya. Kalau kita nggak mau kalau saudara kita perempuan dipakai main-main oleh orang lain, kita nggak mau ya, ibu kita dipakai main-main atau siapapun ya, yang ada hubungan kita dipakai main-main. Jadi satu tekad yang luar biasa. Jadi kalau anak-anak muda sekarang mau nikah, definisinya, tantangannya itu berbeda dengan zaman saya. Sekarang mungkin penetrasi budaya barat, drama-drama Korea yang K-popnya dan macam-macam itu yang mempengaruhi, termasuk ada istilah Valentine Day, itu harus keluar dari kamus kita ya. Kita tidak mesti setelah 17 tahun kita bebas segala macam. Bahwa ada dorongan biologi yang meningkat, iya, tetapi kita harus kendalikan itu. Kita harus kembalikan kepada nilai-nilai yang dicontohkan oleh baginda Rasul, orang-orang tua kita. Jadi kalau kita mau nikah muda, ya,
kita juga harus punya persiapan. Mungkin agak berbeda saya dengan orang-orang lain. Saya tamat SD sudah pergi belajar mandiri dan macam-macam. SMP pindah lagi, SMA pindah lagi, tinggal di asrama, tinggal di guest house ya. Ya alhamdulillah semakin matang. Sekarang boleh aja anak mau nikah muda, tetapi kemudaan itu diimbangi juga dengan kesiapan mentalnya. Saya kira itu ya, silahkan nikah muda, tetapi dengan nawa itu yang lurus, dan pilihlah pasangan masing-masing, ikuti yang dicontohkan oleh role model kita di dunia ini, Rasulullah. Dinikahi atau saling menikah, satu fisik tampan cantik, yang kedua nasab keturunan yang baik-baik ya, yang ketiga kasab ya, punya kekayaan, punya bisnis, dan yang keempat agama. Kalau yang empat itu nggak bisa ditemukan semua dalam satu jiwa, dalam satu diri, pilihlah yang agamanya baik. Insya Allah ya, taribat yadaka, tanganmu akan bersih dari macam-macam. Tidak akan kedengaran dari rumah kita suami istri bertengkar, mengeluarkan dan menyebut nama-nama yang berkaki empat gitu, yang gak nyaman didengar. Dan kita akan melahirkan anak-anak yang baik. Dan kalau mau nikah muda nggak usah balapan ya. Saya, anak-anak saya intervensi. Dudi itu saya bilang lagi asik kerja aja, saya panggil, saya duduk, kamu itu udah 25, ikutin umur bapak ya. Nikahlah 25 tahun, kamu harus jadi lokomotif yang menarik gerbong adik-adiknya biar terbawa semua. Jadi nggak saling salib. Alhamdulillah dia mendengar. Mau saya carikan dia nggak mau. Dalam 3 bulan dia udah bawa temennya. Saya langsung eksekusi, saya main ke rumah. Ya heki itu, ya saya berkenalan, terus kita pulang dari rumah itu, kita samakan gelombang saya dengan istri, ternyata enak, ya udah. Terus kita harapkan mereka datang ke rumah saya, terus jadilah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan seperti ini siklus keluarga mujahid itu, anak-anaknya itu berpeganglah kepada kemahakuasaan Allah, kepada tuntunannya. Jadilah ya, pasangan-pasangan yang betul-betul mengejar dan bisa meraih ketenangan hidup, terbangunnya kasih sayang ya, dan tergapainya rahmat Allah SWT. Saya kira itu dari saya. Silakan selamat nikah muda, tapi dengan jalan yang SWT. Saya kira itu dari saya. Silakan selamat nikah muda, tapi dengan jalan yang seharusnya, bukan ngikutin hawa nafsu aja. Assalamualaikum. On KMI Fai, bagaimana Fai menurut Failah Ali mau nikah muda katanya? Menurut aku untuk orang yang seperti Ali menikah muda sih gak apa-apa, bagus. Soalnya Ali juga udah cukup ilmu agamanya. Halo, tanggapan aku buat Ali yang mau nikah muda itu menurut aku oke banget sih, karena nikah muda itu kan keputusan yang gede banget ya, dan Ali bisa buat keputusan di usianya yang semuda itu. Dan nikah itu tuh kebutuhannya tuh nggak cuma secara finansial, tapi secara mental, terus waktu itu juga pasti bakalan dibutuhin banget nanti buat Ali gitu. Aku ya? Ya. Terus selama Alinya emang udah ngerasa mampu, terus calonnya juga udah mau juga, nggak dipaksa gitu ya, ya nggak apa-apa. Kalau menurut aku keputusan Ali untuk nikah muda habis SMA itu tuh baik, apalagi kalau misalnya untuk aku sih oke-oke aja kalau misalnya untuk menghindari dari zina. Menurut aku keputusan Ali dia mau nikah muda ya dukung-dukung aja selama itu baik. Assalamualaikum. Dudi, Masya Allah, keren banget videonya. Ini bersama Bang Fahmi lagi di mobil, lagi di PGC. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dudi? Sehat ya, berkah insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heki, bagi saya beliau adalah sosok yang Masya Allah ya. Beliau bagi saya itu sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi. Beliau pun ya bagi saya bisa dikatakan menjadi salah seorang guru dalam kehidupan saya ya. Karena pada hakikatnya kita itu kan sedang belajar dan terus belajar sampai nanti Allah yang akan menghentikan kita dalam proses belajar ya. Dan kita belajar pun kepada siapapun itu. Orangnya cerdas, pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian apapun. Dan dia itu pandai ini ya menjelaskan hal-hal yang menurut kita itu ribet atau susah dia pahami. Tapi ketika beliau yang menjelaskan, Masya Allah, kita itu yang tadinya menganggap ribet, ternyata Alhamdulillah dengan lugas dia menjelaskan sampai akhirnya kita memahami apa sih maksudnya ini. Begitu. Orangnya juga dia disiplin ya dan sangat komit dengan apa-apa yang dia ucapkan. Di rumahnya pun kayaknya tertulis rapi gitu ya, rule-rule atau aturan-aturan untuk keluarganya, penugasan itu tertata baik. Pernah juga suatu ketika kita itu ceritanya ingin sama-sama mengetahui sesuatu hal ya, akhirnya kita sama-sama membaca sebuah buku, kemudian kita simpulkan ya untuk nanti kita kita kaji bersama. Nah pas hari yang ditentukan ternyata dia itu lupa karena ada satu dan hal lainnya. Akhirnya dia menanyakan kira-kira apa nih ikobnya buat yang dia dianggapnya kan lalai lah untuk mengumpulkan tugas. Akhirnya padahal sebetulnya kita nggak apa-apa, dimaklum toh namanya lupa itu kan tidak ada ikob ya begitu. Tapi Masya Allah dia sangat berkomit itu. Kemudian dia juga orangnya peka ya terhadap hal-hal yang ya jangankan ke teman dekat, ke tetangga, ke yang jauh, ke yang tidak dikenal pun, ketika ada seorang yang kena musibah atau yang patut ditolong itu actionnya cepet banget. Begitu. Alhamdulillah sih selama saya mengenalnya tuh semuanya baik ya. Walaupun mungkin dia juga tegas. Nah dengan ketegasannya itu terkadang orang menyimpulkannya itu, waduh galak banget sih. Padahal aslinya itu enggak. Dia itu tegas untuk hal-hal yang emang dianggapnya benar dan itu emang perlu ketegasan. Begitu. Barakallahu fikum Bu Heki. Semoga tetap istiqomah dalam menebar kebaikan. Semoga persahabatan ini sampai ke jannahnya kelak ya. Semoga Allah kasih kesehatan yang paripurna, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bertemu kembali dengan Maudi dan keluarga. Saya punya memori yang berkesan dengan Maududi, karena dulu waktu kita mau berangkat ke Abu Dhabi, kita sama-sama tes di Jakarta pada hari yang sama. Tapi saya berangkat lebih dulu dan Maududi baru berangkat belakangan. Kita ketemu lagi di sana. Waktu di Ruwais, dulu saya bawa keluarga duluan. Jadi Maududi waktu datang dia masih single, dan saya masih ingat
dia banyak bantu di rumah juga. Saya masih ingat waktu Hilman masih kecil, dia gendong si Hilman juga ya waktu pelukan. Udah, makasih banyak atas bantuannya. Di Burus pun di tempat kerja kita sama-sama di satu departemen bagian HSE safety. Kita kerja dengan berbagai bangsa, dan saya dengan Mang Udidi dan beberapa orang teman Indonesia lainnya di sana, Kang Asep dan Pak Taufan. Kita sama-sama saling bantu. Hal yang lainnya yang berkesan juga di Mang Udidi, saat di Ruwes, selain kita sama-sama olahraga, tenis, sepeda, yang lainnya, juga kita juga sama-sama belajar ilmu agama, dan Mang Udidi pernah memberikan ilmu juga pada saya dalam pengajian. Alhamdulillah bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih atas persahabatannya dan bantuan selama ini. Semoga sukses selalu untuk Mang Udidi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Ki, Pak Dudi, alhamdulillah, barakallahu fikuma. Allah telah memilih kalian sebagai pasangan yang beruntung di abad ini, karena kalian adalah pasangan yang taat, kalian pasangan yang pandai bersyukur dan pandai mengambil pelajaran. Kalian menjadi teladan keluarga bahagia di zaman yang krisis keharmonisan ini. Sebagai sahabat dan saudaramu seiman, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan ini, dan pesan itu tentu saja buat saya juga ya. Teruslah mencari makna hidup sampai kamu temukan kebahagiaan, bahwa bahagia itu tidak hanya sampai pada kenikmatan memiliki keluarga, memiliki suami, anak yang cantik dan ganteng, punya harta, rumah mewah, perniagaan dari yang kamu usahakan. Tapi kebahagiaan itu ada pada ketaatan. Kamu bahagia berada di dalam pusaran ketaatan, meski ketaatan itu mengorbankan harta bendamu, meski ketaatan itu harus meninggalkan keluargamu, meski ketaatan itu mengancam nyawamu. Ketaatan itu membuat kamu benci kemaksiatan, benci berada dalam kubangan kezaliman. Gemerlap dunia tidak membuatmu lalai, meski dunia menjamin untukmu kekayaan sampai 7 keturunan. Percayalah, taat membawa bahagia, maksiat membawa sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngomong tentang Abi itu, Abi sering kan tante nanya apa yang kayak aku ingat dari orang tua kan diingetin apa. Iya, Abi tuh selalu bilang di dulu ini kamu harus selalu find way to make orang tua happy. Ngomong itu tapi udah kebawa ibu. Ya udah dapat kok ya. Udah dapat. Udah. Lupa ya? Aduh, tegang banget. Matiin. Ada telepon. Harusnya diemin aja, biarin ya. Gitu. Matiin. Iya. Udah direkam dari situ. Udah dulu dari. Ini pertanyaannya. Jangan nangis, Mama. Don't forget to comment, like, share, subscribe, talk with me.